Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bahasa daerah Cirebon. Nah, di sini kami akan membawakan materi mengenai kesenian rakyat Cirebon. Nah, Cirebon merupakan kota di Jawa Barat yang terletak di sebelah utara Jawa Barat. Nah, kota Cirebon ini memiliki sejarah dan kekayaan budaya yang sangat banyak. Cirebon juga memiliki pengaruh budaya yang beragam dari berbagai daerah di sekitarnya. Nah, bahas mengenai kesenian rakyat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya Cirebon. Kesenian rakyat mencerminkan identitas, kepercayaan, dan kehidupan masyarakat Cirebon secara tradisional. Nah, buat apa sih pentingnya itu kesenian rakyat Cirebon? Pentingnya kesenian rakyat Cirebon terletak pada perannya dalam menjaga dan memperkuat identitas budaya serta sebagai sarana untuk mengungkapkan kreativitas, ekspresi, dan keberagaman masyarakat Cirebon. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa aspek penting mengenai kesenian rakyat Cirebon. Yang pertama, tari tradisional. Tari tradisional merupakan salah satu bentuk kesenian rakyat yang penting di Cirebon. Beberapa tari tradisional yang terkenal di Cirebon antara lain topeng Cirebon, tari serimpi, tari budhala, dan tari lengger. Yang kedua, seni musik. Seni musik juga memegang peran penting dalam kesenian rakyat Cirebon. Musik tradisional seperti gamelan, degum menjadi pengiring dalam pertunjukan tari dan wayang golek. Instrumen-instrumen seperti saron, kendang, kecapi, dan suling digunakan dalam musik tradisional Cirebon. Yang ketiga, wayang golek. Wayang golek adalah seni pewayangan dalam menggunakan boneka kayu sebagai media pementasannya. Wayang golek Cirebon memiliki ciri khas sendiri dalam bentuk dan gaya pementasinya. Pertunjukan wayang golek di Cirebon mengisahkan kisah-kisah epik seperti Mahabharata, Ramayana, dan cerita-cerita lokal lainnya. Yang keempat, ada seni kerajinan. Selain tari dan seni musik, seni kerajinan juga merupakan bagian penting dari kesenian rakyat Cirebon. Beberapa kerajinan yang terkenal di Cirebon antara lain ukiran kayu, anyaman, bambu, batik, dan tenun. Langkah selanjutnya yang kelima, pertunjukan rakyat. Nah, pertunjukan rakyat ini seperti ludruk, ketoprak, dan wayang orang juga merupakan bagian dari kesenian rakyat Cirebon. Pertunjukan ini menggambarkan cerita-cerita komedi, mitologi, sejarah, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Cirebon. Nah, kesenian rakyat Cirebon merupakan warisan budaya yang kaya dan bernilai tinggi. Pentingnya melestarikan dan menghargai kesenian rakyat Cirebon terletak pada upaya untuk menjaga keberlanjutan budaya, memperkuat identitas masyarakat, dan memberikan apresiasi terhadap kreativitas dan keberagaman dalam seni. Nah, di sini kami akan membawakan beberapa contoh atau beberapa jenis kesenian rakyat Cirebon mengenai jenisnya dan juga sejarah dan juga bagaimana sih penggunaannya, beberapa contoh mengenai kesenian rakyat Cirebon itu sendiri. Nah, langsung saja yang pertama, yaitu ada wayang kulit Cirebon. Nah, sejarahnya wayang kulit Cirebon ini memiliki sejarah yang kaya dan terletak pada abad sejak antara 6 sampai 15 abad. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi yaitu kesenian rakyat Cirebon yang kedua, tari topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon adalah salah satu tarian di Kesultanan Cirebon. Pada awalnya, tari topeng Cirebon ini bermula sejak era Jawa kuno di Jawa Timur. Tari topeng Cirebon berkembang tidak hanya di daerah Cirebon, tetapi di Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, Losari, dan Brebes. Disebut tari topeng karena penarinya menggunakan topeng pada saat pementasan.
Thomas Stanford Raffles dalam bukunya yaitu The History of Java mendeskripsikan bahwa kesenian topeng merupakan penjabaran dari cerita Panji dari Jawa Timur, di mana di dalam satu keluarga kesenian topeng terdiri dari dalang dan 6 orang pemuda yang mementaskan dan diiringi dengan 6 orang yang mengiringi dari musik gamelan. Sebagai tarian tradisional, tari topeng ini memiliki simbol yang memiliki makna atau pesan tentang nilai kepemimpinan, cinta, dan kebijaksanaan. Yang selanjutnya adalah tari kuda lumping. Tari kuda lumping ini adalah seni tari yang dimainkan menggunakan properti yang berupa kuda tiruan terbuat dari bambu atau bahan lainnya, dengan dihiasi dengan rambut emas seperti dari plastik yang digelung atau dikepang. Konon, tari ini adalah tari kesurupan, atau ada pula yang menyebutkan tari kuda lumping ini menggambarkan sebuah kisah seorang pemuda yang dijuluki dengan Jathil, penunggang kuda putih berambut emas serta memiliki sayap emas, yang membantu pertempuran kerajaan Bantar Angin melawan sebuah pasukan yang menunggangi babi. Kejadian ini dahulu terjadi pada abad ke-11. Tarian kuda lumping yang biasa hanya menampilkan dengan adegan prajurit berkuda, tetapi ada juga yang beberapa orang menampilkan tarian kuda lumping yang menggunakan atau menyuguhkan aksi kesurupan, kekebalan tubuh, dan kekuatan magic, seperti sebuah atraksi makan beling dan atraksi kekebalan tubuh terhadap daerah yang dipecut, dan banyak pula atraksi-atraksi lainnya yang dimainkan pada saat penampilan kuda lumping. Mungkin atraksi tersebut dapat merefleksikan kekuatan super yang dimiliki pada zaman dahulu yang berkembang di lingkungan kerajaan. Sejarah gamelan degung. Arti degung sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau gong di Banten, yaitu gamelan. Gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara menyembunyikan alatnya kebanyakan dipukul. Namun, degung ini salah satu gamelan khas dan asli hasil kreativitas masyarakat Sunda. Pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula dengan benderenteng atau jenglong gayor. Perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat degung, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras. Namun kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lainnya. Ada anggapan lain bahwa kata degung berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung. Seperti dimaklumi bahwa gamelan degung sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Misalnya Bupati Bandung, Wiranata Kusuma adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan beliaulah beberapa yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Ada pula yang menyebutnya degung berasal dari kata deg, ngadeg kanu agung, yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran gung yang tinggi dan terhormat, misalnya panggung, agung temenggung, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu pengertian reog Ponorogo. Reog adalah tarian tradisional di area terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat dan mengandung unsur magis. Nah, penari utamanya
merupakan orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping, disertai reog asli Indonesia. Nah, reog merupakan salah satu seni budaya dari Jawa Timur bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asalnya. Asal reog Ponorogo merupakan kebudayaan asal Ponorogo, Jawa Timur. Reog Ponorogo adalah seni tradisional yang dikenal masyarakat Ponorogo sebagai barongan. Tarian ini menampilkan sosok topeng macan berhias bulu merak berukuran sangat besar. Nah, topeng tersebut dikenakan penari dengan gerakan memeluk liuk. Adapun pementasan seni reog modern ini biasanya dipentaskan dalam beberapa acara seperti pernikahan, hitanan, dan hari besar nasional. Nah, seni reog Ponorogo terdiri dari 2-3 tarian terbuka. Tarian pertama biasanya dibawakan oleh 6 hingga 8 pria, gagah berani dengan pemakaian serba hitam dan muka dipoles warna merah. Para penari ini menggambarkan sosok singa yang pemberani, yang dibawakan oleh 6-8 gadis yang memakai atau menaiki kuda.